Bertemu lagi dengan Pak Aryo Pamungkas dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS semester Gasal. Kali ini kita akan belajar mengenai materi penelitian sejarah. Ambil kertas dan penamu, lalu cobalah untuk menulis tentang pengalaman yang paling berkesan yang pernah kamu alami bersama teman-temanmu di sekolah. Pada saat kalian menulis, sumber-sumber apa saja yang kalian perlukan untuk mendukung kebenaran cerita kalian itu? Langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan dalam penulisan kisah atau cerita kalian itu? Langkah-langkah dalam penulisan cerita pada umumnya hampir sama dengan penulisan dalam sebuah penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah meliputi 1. Pemilihan topik 2. Heuristik 3. Kritik 4. Interpretasi 5. Historiografi. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai. Pertama, pemilihan topik. Sebelum melakukan proses penelitian sejarah, seorang sejarawan perlu melakukan pemilihan topik penelitian dengan tujuan agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Langkah yang kedua yaitu heuristik. Suatu tahap dalam penelitian sejarah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan, maupun sumber lisan. Berdasarkan cara mendapatkan sumber sejarah, 1. Sumber primer, yaitu berupa wawancara langsung sumber pertama, pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli, foto, benda peninggalan, dan artefak. 2. Sumber sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari buku, teks, koran, majalah, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik sumber. Kegiatan memeriksa, mengoreksi, serta menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan sehingga bisa dipisahkan mana yang merupakan sumber penting dan mana yang bukan, yang dinamakan sebagai kritik sejarah. Macam-macam kritik sejarah. Yang pertama, kritik intern, yaitu penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah. Yang kedua, kritik ekstern, yaitu penilaian terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah. Langkah yang keempat yaitu interpretasi, merupakan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitian. Interpretasi dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, analisis, yaitu menguraikan sumber-sumber sejarah yang ada menjadi sebuah pernyataan. Yang kedua, sintesis, yaitu menyatukan atau menghubungkan antara sumber satu dan sumber lainnya untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan hubungan untuk memperkuat data. Langkah yang kelima yaitu historiografi, proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi yang baik berupaya membandingkan hasil penelitian tentang suatu peristiwa masa lalu itu dengan keadaan masa kini, dan bisa juga dengan masa mendatang.